itu perbekalan kita tidak hanya full bahasa Jepang saja, tetapi juga kita dibutuhkan yang namanya manajemen waktu. Karena kalau teman-teman manajemen waktunya kacau, kemungkinan tipis ya untuk lulus. Karena kenapa? Karena untuk penilaian Noryokushikeng sendiri dia berdasarkan bagian-bagian ya. Misal ada contohnya Gengo Chishiki Mojigoi, Gengo Chishiki Bumpo. Nah, itu satu bagian. Ya, kalau kita lihat di sini, bentar ya, saya share dulu biar teman-teman juga ada gambaran. Ini ya, ada yang namanya Mojigoi Bumpo, Gengo Chishiki. Lalu kemudian ini jadi satu bagian nih. Nih, mungkin teman-teman ada yang tahu ya, tapi nggak ada salahnya juga kalau saya ulang ya. Nah, di sini Gengo Chishiki, Moji Goi Bumpo, pokoknya jadi satu nih bagiannya. Terus ada lagi bagian dokai ya. Ada lagi bagian dokai sendiri. Nah, terakhir ada namanya bagian cokai. Nah, kumulasi dari apa namanya? Seluruh bagian ini harus mencapai yang disebut dengan ambang batas minimum. Ambang batas minimum ini kita tulis aja di sini cokai ya. Cokai. Nih, cokai C. Nah, ambang batas ini jika ditotal dia harus mencapai ambang batas minimum N2 yaitu adalah 90 poin. Ya, 90 poin. Dengan nilai maksimum 180 kalau di setiap bagian ini 60 60 60 gitu ya. Jadi ya 60 poin. Nah, di sini bisa teman-teman lihat Rokujuteng, Rokujuteng. Nah, gimana kalau misalkan Gengo Chishikinya manteng 60? Terus di sini cokainya manteng 60. Ini aja sebenarnya sudah mencapai ini ambang batas minimum karena udah 120. Tetapi ada syarat. Nah, jika dokai atau di salah satu bagian ini di bawah 19, katakanlah di sini 18. Kalau 19 lulus nggak? Lulus. Tapi kalau 18 nggak lulus. Meskipun di total nih ya, 60 tambah 60, 120. Udah sebenarnya. Lalu ditambah 18, 138 kan tinggi nilainya. Sudah melebihi ambang batas minimum. Tetapi dia tidak memenuhi syarat yang dokai. Syarat di setiap bagian adalah di atas 19 poin. Itu. Misal contoh gini ya. Nah, kalau ini dinyatakan tidak lulus karena yang ini 18 poin. Meskipun secara kumulatif dia mencapai angka keseluruhan gitu ya. Nah, misal gini konteksnya, yang ini 30 ya. Lalu kemudian ini 30. Lalu kemudian di sini 19, 49 ya kan? 49. Nah, berarti di sini kurangnya adalah 41 ya. 41. Nah, ini kalau digabung Minasang. 30 tambah 19, 49. 49 tambah 41, 90. Ini udah lulus. Nah, karena di setiap bagiannya dia memenuhi syarat. Ini di atas 19, oke. Dokai di atas 19, oke. Cokai di atas 19, oke. Nah, ini semua memenuhi syarat sehingga dia boleh dijumlahkan gitu ya. Ya, sudah ketentuan umum. Kalian bisa lihat di Noryoku Shikkeng sebelum-sebelumnya karena sampai saat ini belum ada perubahan. Bisa dicek di website JLPT. Silakan. Ini bisa kalian lihat kok. Gitu ya. Nah, ini sudah ketentuannya memang seperti itu. Beda dengan nates ya. Kalau yang teman-teman biasa nates tuh beda karena setiap tahunnya dia beda penilaian poinnya. Bahkan ambang batas minimumnya tidak ditentukan tuh. Nah, selain daripada itu, teman-teman juga harus paham bahwa penilaiannya tidak satu soal satu poin. Dia ada namanya sistem skala. Misal contoh gini, kalian ngerjain nih,
Ya, kalau dokai, dokai itu kalau kalian lihat nih, kan kalau yang ini kalau Mojigoi, Gengo Chisiki, kalau digabung itu dia dapatnya segini minasang. Nih, dia dapat 54 poin kalau betul semua. Nah, ini karena satu satu soal 1 poin. Kalau betul semua, dia dapat 54 nanti dipersentasekan. Oke, setelah dipersentasekan menjadi 60 poin. Nah, tapi kalau dokai, ini kan sebenarnya sedikit. Nih, lihat ya. Tanbung cuman ada 5 soal di sini. Tuh, tanbung tuh yang bacaan kecil, bacaan pendek ya. Nah, semua sampai sini 5. Lalu kemudian ada yang namanya cubung. Cubung itu ada 3 soal. Nih, oke, 5, kita hitung ya. 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10. Lalu kemudian 11, 12. Nah, sampai cubung ada 12 soal. Lalu kemudian ada lagi di sini yang menyamakan dua buah jawaban, yaitu 12, 13, 14. Ada 2 soal. 14, lalu ada cubung. Ada cobung ya, 14, 15, 16, 17. Lalu terakhir ada Johoken Saku, 18, 19. Hanya ada 19 poin. Gimana caranya biar dapat 60 poin? Nah, caranya adalah setiap poin ini berbeda skalanya. Ya, semuanya poinnya 4, kecuali yang tanbung. Tanbung itu 3. Nah, kalau tanbungnya 3, anggap lagi nih, kalian salah satu soal yang ini nih. Soal yang tanbung ini, ya, sama seperti salah bumpo tuh 3. 3 soal. Sama seperti salah mojigoi 3 soal. Gitu ya. Jadi dia pakai skala. Cokai pun sama. Nah, kalau cokai mah memang sendiri udah pasti ya, dan juga pengerjaannya pun sendiri. Nah, nanti kan yang jadi masalah adalah ini pengerjaan teman-teman nih ya. Pengerjaan Mojigoi Gengo Chisiki sama Dokai kan jadi satu. Nih, nih ya, 105 menit. Itu kan. Ya, ada berapa tadi? Ada 54 ditambah 19. Berarti ada 73. Ada 73 soal kalian harus mengerjakan dalam 105 menit. Nah, makanya saya rewel banget. Pokoknya kalau Moji Goi Gengo Chisiki sama Bumpo ngerjainnya paling lama sampai 1 menit. Karena kenapa gini Minasang? Nih, nih ya, ini ngerjain 1 menit semuanya. 1 menit, 1 menit, lalu sampai akhir nanti kan terakhir di Bumpo itu 54 ya. Nih yang ini nih, Bung Sono Bumpo. Nah berarti kalau kalian ngerjain sampai Bumpo itu cuman 54 menit. Nah 105 dikurang 54 berarti kan sisa 51 menit. Nah 51 menit itu kalian gunakan untuk dokai. Ya, karena setengah jam saya yakin pasti nggak cukup untuk dokai. Kalau bisa syukur-syukur lebih cepat Minasang ngerjain apa Mojigoi sampai sampai Bumpo tuh syukur-syukur lebih cepat. Jadi fokus ke Dokai. Kenapa fokusnya ke Dokai? Karena gini, balik lagi ya, balik lagi ke penilaian. Kenapa kok Sensei fokusnya ke Dokai aja, yang lain nggak fokus? Bukan seperti itu. Jadi seperti ini. Nah, yang ini Mojigoi, geng, Mojigoi dan Bumpo. Kalau di salah satu bagian antara Mojigoi dan Bumpo kalian lemah, itu bisa ditarik nih. Bisa dikatrol oleh nilai yang kalian tinggi, Moji atau Goi kalian tinggi, Bumponya lemah. Bisa ditarik. Yang penting jangan sampai di bawah 19. Karena dia bisa saling membantu tuh antara Moji, Goi, dan Bumpo. Lah kalau Dokai gimana caranya membantu orang nilainya buat dia doang? Kalian di sini nih, kalian fokus di sini ngerjain, fokus saja. Pokoknya selama 105 menit kalian ngerjain ini fokus banget. Sehingga waktu pengerjaan dokai tinggal 10 menit. Kalian bisa dapat ini 60. Bisa 60 poin. Tapi dapat dokainya bisa nggak di atas 19 kalau cuma waktunya 10 menit? Kan nggak mungkin. Nah makanya kalian bagi porsi waktunya untuk pengerjaan yang lain.
Gitu ya. Nah, seperti itulah kira-kira minasang untuk yang untuk apa sharing ya, sharing saya ketika saya mengerjakan soal ya mungkin cara saya bisa kalian terapkan ya silakan. Gitu ya kalau cocok dengan kalian. Kalau kalian punya strategi lain ya silakan gitu ya. Saya tidak memaksakan cara saya. Yang karena saya di sini berbagi ke teman-teman bahwa itu adalah cara paling efektif menurut saya, menurut sudut pandang saya. Ya memang subjektif ya. Karena belum ada penelitian ilmiah gimana caranya ngerjain ini secara efektif. Ya tentu sangat sulit penelitian secara ilmiahnya. Tetapi apa yang saya lakukan selama ini itu kan menjadi sebuah acuan ya ketika saya menyatakan sesuatu. Karena sudah terbukti ya cara saya efektif seperti itu minasang. Oke. Nah, sekarang coba kita latihan. Atau kalian mau eh, pakai ini. Gini ya, cara yang selanjutnya juga nggak masalah. Misal kayak gini lagi. Misal kalian di antara Mojigoi sampai Bumpo, kalian susahnya di sini nih. Ada yang namanya Bung Sono Bumpo. Nah ini ngabisin waktu nih. Ah ngabisin waktu nih. Ini belakangan aja. Silakan. Karena kalau kalian yakin sampai nomor Bung Nokumitate aja. Ini udah 49 kalian yakin paling tidak 80% benar. Ini udah poinnya 30 lebih. Meskipun kalian nggak ngerjain ini. Meskipun kalian ngerjain Bung Sono Bumponya ngasal. Karena dia akan dikatrol oleh nilai yang lain. Kan misalkan, saya pokoknya targetnya sampai sini aja deh, 49 menit. Nah, sisanya kan berarti 56 menit. Nah, 56 menit saya cobain ke Dokai. Itu ya, biar fokus ke Dokai. Karena kalian coba kalian teliti ya, rata-rata eh, yang tinggal di Jepang atau Jisuse gagalnya di mana? Nilai yang kecilnya tuh di mana? Coba cari tahu aja. Paling banyak ya, tidak semua. Paling banyak tentu akan jawab Dokai. Ya, karena tadi caranya salah gitu ya. Itu ya Minasang ya. Oke. Nah, sekarang coba kita latihan nih full dari awal dari sekarang saya kasih lihat untuk masing-masing mondainya disebut mondai apa. Nah, nanti ketika kalian buka lembar soal, nah yang pertama akan kalian temui adalah ini yang disebut dengan kanji yomi ya. Di mana ada satu buah kanji di situ cara bacanya gimana. Lalu masuk mondai kedua nanti ada namanya hyoki yaitu hiragana yang di garis bawah cara baca kanjinya seperti apa. Ini mondai dua. Lalu mondai tiga ada namanya gokei shiki. Nah, gokei shiki itu kalimatnya rumpang atau memang dia kalimat gabungan. Ini gabungannya dengan kalimat yang mana atau kanji yang mana. Lalu kemudian masuk lagi bung sikikite. Nah, bung sikikite ini rumpang. Jadi satu buah kosakatanya hilang di situ. Nah, sekarang kalian pilih gitu ya. Kemudian ada yang namanya mondai go i kaeruigi atau sinonim yang di garis bawah pernyataan paling mirip yang mana. Kemudian terakhir ada yang namanya yoho yaitu satu buah kosakata diaplikasikan ke dalam empat reibung. Nah, kira-kira yang tepat yang mana? Semua disebut dengan Mojigoi. Nah, masuk Bungpo. Nah, pertama adalah Bung no Bumpo. Bung no Bumpo adalah satu buah kalimat yang rumpang dipilih bumponya atau pola kalimatnya. Kemudian yang kedua ada namanya Bung no Kumitate. Seperti biasa ya, yang kalian sebut tuh biasanya bintang-bintang. Kemudian yang terakhir untuk Bumpo ada Bung Shono Bumpo. Ya, jadi Bumponya rumpang nih di dalam satu kalimat utuh, satu bacaan utuh. Nah, setelah itu habis. Itu masuk bumpu habis. Nah, sekarang kita masuk dokai. Yang pertama ada namanya tanbung, bacaan pendek ya. Satu bacaan untuk satu soal. Masuk ke bagian kedua ada namanya cubung. Cubung itu satu bacaan untuk dua atau tiga soal. Ya, ada yang dua, ada yang tiga. Lalu kemudian ada lagi yang namanya Kyugorika, yaitu di mana di sini ada satu buah pertanyaan lalu kemudian dijawab. Nah, kita di situ melihat antara keduanya, perbedaan antara substansi A dan substansi B. Lalu selanjutnya ada yang namanya cobung, satu buah bacaan untuk tiga atau empat soal. Kalau
ya. Lalu terakhir ada Joho Kensaku, ya, yang dimana sini disebut juga dalam bahasa Indonesia penjelajahan informasi, ya. Nah, setelah habis ya baru kita mengerjakan cokai, gitu ya. Oke, coba di sini. Nah, sekarang saya waktuin. Jadi teman-teman mengerjakan, tapi di sini saya waktuin. Nah, di sini kan ada 5 soal ya. Nah, sekarang saya berikan waktu limit dalam pengerjaan kanji ini. Nanti kalian tinggal baca yang di garis bawah aja, nggak usah baca semuanya, ngabis-ngabisin waktu. Saya rasa kalau kalian jago kanjinya 1 menit dapet tuh 5, gitu ya. Kan lumayan kalau 1 menit 5 soal bisa untuk sisanya dokai. Coba kita mulai ya. Toyate mite kudasai. Bukan yang ini. Nah, yang ini nih. 5 soal berikut dulu. Silakan, dozo. Dijawab ya, dimasukkan chat. Oh, ya ya, hayai. Pipi juga. Iya, ada 3 menit ya. Kalau kalian jago kanjinya, 1 menit kelar tuh 5 soal. Suki belum ya, masih ada waktunya kok, tenang aja. Oke, semuanya sudah ya, bagus ya. Jadi paling lama di sini 2 menit, ya kan? Nah, jadi lumayan ketika kita ngerjainnya itu memang apa namanya eh, cepat gitu ya di Moji ya, karena nanti waktunya enaknya di N2 atau N1 tuh karena gabung dengan Dokai. Jadi kalau kita ngerjain Moji Goi-nya cepet, nah waktu sisanya tuh bisa buat yang lain gitu ya. Oke, sekarang kita koreksi apakah teman-teman di sini tepat pengerjaannya. Nah, yang pertama ini tentu saja musuh kasih ya. Oke. Lalu yang nomor 2 itu ini ada yang betul. Oke, good. Nomor 1 semuanya betul. Yaitu nomor 2 adalah hitai. Hitai itu adalah kening atau dahi ya. Bukan waki. Waki jauh. Kau juga ya agak mirip sih, cuman beda depan kirinya. Atama juga ya. Berbeda di sana ya. Oke, kemudian nomor 3 di situ okorare ya. Okorarete. Semuanya betul. Bagus. Lalu kemudian nomor 4 ada yang betul kah? Oh, betul semua ya. Kyofu, takut, ketakutan. Lalu nomor 5 juga semuanya betul. Maigo. Wah, ya kan? Cuman 2 menit ngerjain ini kan, cepet kan?
Oke, sekarang kita coba lagi ya. Oke, kita coba lagi selanjutnya. Oke, yang mondai kedua sekarang ya. Oke, silakan dikerjakan lagi. Dozo. Oh, Suki dan Yaya sudah. Good. Oh iya, Yaya Chang, silakan naik sepeda dulu. Takut nabrak. Oke, semuanya juga sudah. Ya, nggak lagi-lagi tidak sampai 2 menit. Teman-teman sudah mengerjakan. Oke, coba kita lihat ya. Yang pertama, semuanya betul muri. Karena ya, N2 sama kanjinya harus kuat ya. Oke, ini juga muri, cuman nggak ada kanji itu. Lalu nomor 3 Mucu, nomor 4 juga muri, cuman nggak bisa Yume. Ya ketemu Kiku kayak gitu ya. Kemudian nomor 2, nah ini cuman satu orang yang betul, Seishing. Oke, ada yang jawab nomor 2, Seishing. Ya memang singnya Kokoro juga dibaca sing, cuman nggak bisa ketemu Kokoro ya. Kemudian nomor 3 tentu tidak bisa, dan ada juga yang jawab nomor 4. Nah itu juga nggak bisa ya, Seikaku. Oke, ketemu dengan kanji kami sama. Lanjut nomor 3. Nah, yang betul adalah Musunda. Ini nggak ada, ini ada Unda, ini nggak ada. Itu kan kanji saku, sakimas. Saite harusnya bukan sanda ya. Lalu nomor 4 itu konran. Nggak ada yang betul ya. Konran ya minasangnya bukan konan. Nih, konrang nih, kacau. Kalau nomor 4 rata-rata jawab nomor 4. Ini konan, konan ya. Seperti itu ya. Kemudian nomor 5-nya kinben. Lah, pada jawab nomor 1. Kinben di situ ya, meskipun band itunya Benri, cuman nggak bisa minasang nggak sono mama. Meskipun dia dibacanya band juga, ya bukan berarti dia dibacanya seperti itu gitu kan. Yang ini kinben tuh yang rajin nih. Kanji Sutomete Iru dengan bandnya Bengkyo. Nah, ini yang artinya rajin. Nah, ingat-ingat ya. Oh, kanjinya kinben ini ya yang artinya rajin gitu ya. Oke. Lagi ya, 5 menit lagi. Ini ada yang betul satu. Oke, nah yang ini mulai banyak banyak yang salah nih. Oke, nggak apa-apa, nggak usah buru-buru. Tapi kecuali kalau memang kita benar-benar buta kanjinya, ah ya, ini mah emang nggak tahu, ya udah biarin cepet aja, nggak masalah kan. Oke, kita lanjut ya ke yang rumpang sekarang nih. Oke, silakan dikerjakan. Nah, yang ini mau nggak mau harus baca nih. Ya, dozo.
Gomen Minasang, nggak Ci ya, ulang lagi ya. Ya, silakan lanjut aja dulu Minasang. Ayo tumben lama. Oke, ya mungkin ya masih di sepeda ya. Jadi kita bahas saja
Di sini Pipi dan Suki juga sudah selesai. Nah, yang pertama nomor satu, ya ini nggak ada yang betul nomor satu ya. Kalau ini ya, Oi itu kan ngejar. Oi itu pasangan Fukugodoshinya adalah Kakeru, Oi Kakeru. Nah, maka yang tepat di sini adalah Oi Kakerarete Owai Omoi o Shita. Ya, perjalanan pulang kemarin, saya teringat ingatan yang menakutkan karena saya dikejar oleh laki-laki yang tidak dikenal. Gitu ya. Oi nggak bisa pakai harau, osowaru, dan juga sawaru, sawagaru ya. Oke, kemudian yang nomor dua, nah ini semuanya betul ya Makura. Good ya, karena mungkin sudah terbiasa ya. Di Konohiki ni Naruto kalau menjadi musim ini, Goji Osugiruto kalau lewat pukul 5 Sotowa mo Makurada ya. Jadi gulap gulita. Oke, kemudian yang nomor tiga, Kinjo no Spade. Jadi di supermarket apa dekat rumah, Nichio Hing ya, pasangannya di sini adalah Hing, pakai Shina gitu ya. Nichio Hing oh kata saya membeli barang sehari-hari. Oke. Nah, kemudian yang nomor empat, Kionga Agate Hanamo Saki Hajime ya. Temperaturnya naik. Kemudian mulai bunga pun mulai bermekaran. Daibu haru. Haru kan memang tabiatnya bukan tabiat tuh apa ya, orang ya, ya memang karakternya pada saat haru itu kan biasanya memang apa, bunganya mekar. Nah ini sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan haru, maka di sini pakainya rashi ya. Oke, daibu haru rashi kunarimashita gitu ya. Oke, kemudian nomor 5, konsatoga chushi ni natatame karena konsernya ditunda. Ryoki nggak Harai semuanya jawab Kaesareta. Harai ini lagi-lagi Fukugodoshi, kalian nggak bisa menggabungkan kata kerja sesuka hati. Kenapa? Karena dia ada yang disebut dengan setnya, satu set. Nah, jadi kalau harai itu pasangannya adalah modosu, harai modosu. Nah, jadi sini jadi harai modo sareta, dikembalikan biayanya. Nah, gitu ya. Seperti itu. Nah, ini yang ini mungkin berbeda dari sebelumnya yang dimana semuanya cepat. Nah, tapi kali ini teman-teman satu soal 1 menit, jadi 5 menit ya. Dan jawabannya kurang tepat. Oke, apa-apa. Nanti bisa di apa namanya, bisa dibantu dengan poin yang lain ya. Oke, sekarang kita coba apa namanya, ikaeruigi. Ya, ikaeruigi adalah sinonim ya. Nah, silakan dikerjakan kembali. Dozo. Belum ikaeruigi. Ya, yang ini ya, silakan dikerjakan.
Oke, ya semuanya sudah. Oke, 4 menit ya pengerjaannya. Cukup cepat. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ya nomor satu Sono Shoujo wa Watapo Mite. Dia melihat ke arah saya. Itu wanita itu melihat ke arah saya. Waranda ya. Dia ketawa tuh. Hohoemu itu ya, hohoenda. Dan dia tersenyum. Nah, senyum-senyum itu kita pakai nikori ya, semuanya betul. Good. Senyum-senyum, nikori ya. Kalau hosori itu slim atau tipis atau selangsing. Hakiri dengan jelas, sokuri mirip. Lanjut lagi nomor dua, oh semuanya betul. Yakyubu, ini yakyu ya, yaitu adalah baseball. Maka yang paling tepat di situ adalah pelatih, kantoku. No kantoku ni shidashi ga himata. Nah, jadi kalau Oya itu pemilik kos, Sacho pemilik perusahaan, Teitoku laksamana muda. Gitu ya, jadi yang lebih tepat di situ kantoku karena di situ yakyubu. Kemudian nomor tiga. Nah di sini banyak yang salah nomor tiga ya, semuanya salah. Hongjitsu Hongjitsu Hahano Dairi harusnya binasang. Wakil atau pengganti dari ibu. Ya Hahano Dairi de Chojo no Watashi ga Masta. Saya yang anak tertua perempuan datang. Nah, kenapa tidak pakai daihyo? Nah, daihyo itu lebih ke arah sifat formal. Kalau diartikan dalam bahasa Indonesia itu mungkin ya memang perwakilan, itu kan umum bahasanya. Dairi juga perwakilan. Cuman kalau daihyo lebih ke arah representatif. Perwakilan dari Indonesia ini, perwakilan dari klub bola ini, perwakilan dari sekolah ini. Nah, itu biasanya disebut dengan daihyo. Tapi kalau dairi dia lebih ke arah kesilsilah, wakil, perwakilan gitu ya. Kalau kotai lebih ke arah penggantian, entah itu barang dan sebagainya. Kemudian daiking, biaya. Oke, nomor 4, sono dobutsuwa ya. Hewan itu Chikyu Joni no Kotteiru no wa ya, yang tersisa di bumi ini Hyakuto dake, hanya sekitar 100 ekor. Nani nani ga simpai saremas. Dikhawatirkan apa nih kira-kira? Dari penyebabnya tadi. Nah, di situ Shibo dikhawatirkan mati. Sebenarnya yang dikhawatirkan adalah di sini Zetsumetsu, yaitu punah. Ya, kalau Genso pengurangan, Ryuko dia tren. Ya, jadi yang lebih tepat di situ Zetsumetsu. Oke, lanjut nomor 5. Kochira no Sohing, Nokori Wazuka. Wazuka tuh jumlah kecil. Ya, Wazuka to natte mayarimashita no de ohayame ni dozo. Ya, barang ini karena datang hanya sedikit sisanya gitu ya. Wazuka tuh sedikit. Ohayame ni dozo. Silakan gitu ya dengan cepat. Oke, nah ini pengerjaannya 4 menit ya. Nah, mungkin banyak juga betulnya. Oke, good. Nah, sekarang kita lanjut ke Ikaeruigi, yaitu adalah sinonim ya. Sinonim harusnya bisa mengerjakan dengan cepat. Ya, silakan dikerjakan kembali.
Kominasai minasang. Oke, ya, ya sudah. Oke, Sukicang juga sudah. Oke, semuanya sudah. Ntar ya nunggu azan sebentar lagi. Ya, oke, saya mulai sekarang. Kalau nomor satu, ini sosoida. Kan sebenarnya artinya menuang ya. Nah, kalau misalkan kita nggak tahu, di sini kan nggak ada yang mirip nih. Yaitu nomor satu itu fokus, nomor dua itu kehilangan, nomor tiga itu mencabut, nomor tiga itu meminjamkan. Kan nggak ada yang mirip ya dengan menuang. Nah, di situ kalian lihat nuangin apa dia. Oh, ternyata di sini itu adalah menuang cikara. Ya, nah berarti kan ini idiom. Idiom menuang tenaga itu artinya adalah fokus. Nah, ini diingat-ingat ya, cikara ososogu. Nih, fokus maksudnya. Sucu shita. Oke, lalu nomor dua. Oke, semuanya betul kalau yang ini ya, sawayaka. Ya, tentram. Itu apa, seger, kimochi. Oke, good, bagus. Bukan samui, bukan atsui, dan isogashi. Kemudian nomor tiga, semuanya salah ya nomor tiga ya. Measu kan itu patokan ya, atau standar. Nah, nomor satu itu clue apa? Untuk opsi nomor satu, Mokuteki dia tujuan beda. Kento yang betul Minasang. Kento itu dia adalah apa ya? Kento itu disebut dengan patokan juga ya. Kento itu cara bacanya juga sama ya, Kento. Kemudian yang nomor tiga di sini cui, yaitu perhatian atau peringatan. Lalu nomor empat hoho metode. Nah, jadi untuk Measu sendiri, Ikai Ruigi-nya dia yang Kento. Kikake, nah banyak yang menjawab di sini Ryu ya. Sebenarnya nggak salah sih. Kikake itu Ryu, cuman teman-teman juga mungkin nggak tahu arti satu lagi gitu ya. Arti satu lagi itu adalah kesempatan. Nah, jadi kan ada dua arti. Bisa alasan, bisa kesempatan kan. Kalau yang jika nggak mungkin. Lalu basho juga nggak mungkin. Itu kan antara satu dan dua. Nah, caranya kalau dua-duanya mirip, dua-duanya bisa, itu kita baca. Ya, ya mau nggak mau kita baca. Karena kita nggak mungkin gambling kan. Nah, kita baca sekarang nomor empat. Chichito kenka shite shimai. Ya, saya berkelahi dengan ayah. Sore kara hanasu kikkake ga nakanaka suka menai. Nah, itu kan nggak mungkin alasan selanjutnya, alasan untuk berbicara sudah tidak ada. Nggak mungkin. Nah, lebih ke arah alasan untuk, bukan alasan apa, kesempatan untuk berbicara sudah hilang. Naka-naka suka menai. Nah, ini jadi yang Ichibang Kikai. Ya, oke lanjut nomor 5 semuanya betul ya. Sawagashi, eh, apa berisik ya, urusai. Tsukushi indah, Musiatsui pengap, Kitanai kotor. Oke, good. Sekarang kita lanjut ke Yoho.
Nah, yoho di sini satu lembarnya kalau nggak salah cuma ada 3 deh. Nah, ya cuma ada 3 ya. Berarti coba kita kerjakan selama 3 menit. Oke, saya waktukan dulu. Ya, silakan dikerjakan. Ya dan IP sudah. Oke, nah sekarang coba kita bahas yang yoho nomor 1 semuanya salah. Ada yang jawab nomor 1, nomor 2, dan 4. Nah coba kita lihat ya, jotatsu artinya apa? Perkembangan kan? Nah, coba nomor 1 ya kita pahami. Sono kuniwa mada jotatsu no dankai ni aruto ierudaro. Negara tersebut kemungkinan dapat dikatakan memiliki tahapan perkembangan. Masih memiliki tahapan perkembangan. Ini bukan pakai dankai. Gitu ya. Oke, lalu nomor 2. Konoryori hajimete ni shite wa jotatsune dekite iru yo. Ya, jadi masakan ini kalau bagi yang pertama kali itu bisa berkembang. Nah, itu dekite irunya itu artinya lebih ke arah rampung ya, rampung dengan berkembang. Itu aneh. Nah, yang tepat sebenarnya nomor 3. Coba nih baca ya. Sainoga aruhitowa, orang yang memiliki bakat jotatsumo hayai monoda. Itu ya. Perkembangannya pun cepat. Nah, kalau nomor 4, sehingga sachoni shigoto no jokyo o jotatsu suru no wa joshiki desu yo. Ya, jadi apa berkembangnya sebuah keadaan bekerja pada saco untuk pegawai itu adalah masuk akal. Nah, ya, jadi yang lebih tepat di situ sangbak. Lalu nomor 2 semuanya betul ya Kak Kuning. Cek lagi ya. Nah, yang tepat nomor 1 ya. Dekakeru toki ni wa tojimari o kakuning shite kudasai. Ketika kamu keluar rumah, coba tolong dicek. Udah di pintunya udah dikunci atau belum. Oke, lalu nomor yang 2 ini nggak perlu ya. Ngabis-ngabisin waktu. Mungkin teman-teman juga udah baca. Kita lanjut lagi nomor 3. Sangbang juga semuanya betul. Yakedo luka bakar ya. Yaitu sono kaji no tameni karena kebakaran itu kanojowa okina yakedo shita. Perempuan itu mendapat luka bakar yang hebat. Oke, good ya. Nah,
teman-teman sudah bisa menerka mungkin ya, oh ternyata kemampuan Mojigoi saya seperti ini nih, saya kurangnya di mana. Nah, ini kan bisa dicek oleh teman-teman. Tapi satu hal positif yang bisa teman-teman dapatkan di sini, teman-teman sudah bisa mengerjakan dengan waktu. Kan biasanya terledor ya, ngerjainnya lama-lama. Nah, sekarang kan kalian sudah bisa tuh apa namanya memanajemen waktu dengan baik. Nah, apalagi eh apa di N2 sendiri kalau teman-teman belum mengerjakan kalau teman-teman sudah mengerjakan yang apa namanya yang Mojigoi, N3 itu ya udah berhenti sampai di situ. Nah, kalau N2 enak 15 menit atau 10 menit kalian ngerjain Mojigoi, oh sisanya berarti saya ke Bumpo dan Dokai. Kan gitu ya. Oke, sekarang kita coba Bumpo ya. Ya, ini lebih berat lagi nih. Sekarang Bumpo. Oke, yang ini 5 menit juga. Ya, silakan dikerjakan. Dozo.
Oke, semuanya sudah. Jadi coba kita bahas ya satu per satu. Dimulai dari nomor satu nih Minasang. Coba ya. Nihonjin wa orang Jepang itu ima sekarang nani nani okome o tabenaku natte iru soda. Katanya dia sudah tidak makan nasi. Titik-titik odoroki sutsu seraya terkejut. Nggak mungkin. Terkejut itu tadoshi. Jidoshi. Ya, yang pakai sutsu dan pakai nagara itu harus tadoshi. Sambilnya kan ngelakuin aksi, gitu ya. Lalu kemudian di situ odoroku beki seharusnya. Nah, yang tepat adalah odoroku hodo, ya. Orang Jepang katanya sudah tidak makan nasi seakan-akan membuat saya terkejut sekarang. Odoroku hodo, ya. Oke, dua orang betul. Lanjut sekarang nomor dua. Tanashi koto daga. Ya, ini hal yang menyedihkan sih katanya ya. Hitowa orang itu taning no kizusuke titik-titik ikirarenai ikimono da. Orang itu adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup titik-titik melukai. Meskipun melukai, tanpa melukai, tekarawa tekara setelah apa ini nuyonito nggak ada ya nayo nu itu sama dengan nai nayoni supaya tidak jadi yang tepat di sini semuanya betul sih ya zuni ya jadi orang itu ya memang ini hal yang menyedihkan tetapi ya namanya manusia adalah makhluk hidup yang tidak bisa hidup tanpa melukai orang lain itu ya oke good semuanya betul nah sekarang nomor tiga nggak ada yang betul nomor tiga ya. Uchida Sensei no Kondo no Shinsaku wa terebi gyokai o butai titik-titik suiri sosetsu desu. Oke, predikatnya adalah kata benda. Kalau predikatnya adalah kata benda, maka pola yang digunakan adalah pola anak kalimat. Ya, pola kalimat yang dirubah untuk anak kalimat. Nah, berarti pola toste belakangnya itu harus predikatnya harus kata kerja. Niste belakangnya harus kata kerja. Oke, kata benda nggak bisa. Kalau di belakangnya kata benda, maka dia harus menjelaskan pola tersebut antara tosta dan nisuru. Nah, itu kan sebenarnya identitas. Identitas itu berarti pakainya tosta gitu ya. Nah, coba kita lihat nih ya karya terbaru selanjutnya dari Uchida Sensei adalah adalah sosetsu apa novel detektif yang sebagai butai sebagai panggung untuk dunia industri pertelevisian. Kalau Nisuru bagi gitu ya. Nah, jadi yang tepat di situ Toshita. Nah, nomor tiga nggak ada yang betul sayang sekali. Kita lanjut ada sorry Gomene nomor tiga ada yang betul. Nomor empat sekarang Amarinimo sukarete shimatta tame. Amarinimo itu sama dengan totemo ya. Saya amat sangat letih sekali. Karena itu suate iru titik-titik gekinai. Duduk nggak bisa. Nah, berarti kita pakai kotonimo enggak? Bukan, karena ini pola yang digunakan untuk apa merepresentasikan. Lalu kototote itu geng ingkangkei, yaitu sebab akibat. Nah, yang artinya sama dengan suate irunomo pun nggak bisa itu pakainya sae. Suate iru koto sae, dekinai. Koto kara juga sama sebab akibat seperti kototote. Kototote itu pola kalimat N1 tuh, gitu ya. Jadi yang tepat di situ koto sae ya. Ya negatif bisa ketemu negatif di situ hanya sae. Oke, lanjut. Yang ini ada yang betul lagi satu orang. Good ya. Lalu lanjut nomor 5. Supa computaos katemo meskipun kamu menggunakan komputer super ya yang luar biasa. Shori titik-titik hodo dairyo no data gatsumata. Ya, meskipun kamu menggunakan komputer yang super, kamu akan terkumpul tuh data-data dalam jumlah yang besar. Seakan-akan titik-titik buang. Si temo nai. Meskipun dilakukan tidak si kirenai. Yang seakan-akan yang tidak habis dihapus atau dibuang. Si kirenai ya, si kanenai tidak mustahil, si takunai berarti tidak ingin. Nah, seperti itu ya.
Itu untuk eh, Bung No Bumponya. Nah, sekarang kita lanjut lagi, teman-teman, ke Bung No Kumitate. Bung No Kumitate. Bung No Kumitate ya. Ini juga 5 menit ya. Oke, silakan dikerjakan maning.
Oh, oke ya ya Chang, daijoubu desu. Baru satu orang. Oh, lewat banyak tuh. Ayo. Ayo pipi gambar deh. Sampai ininya di tiga ya. Saya bahas. Oke deh. Kita bahas ya. Udah selesai dari tadi. Komennya minasang. Gak kebaca. Oke ya. Kita mulai dari nomor satu. Adakah yang betul? Polanya adalah apa? Polanya yaitu adalah kikake. Nah, kikake ketemunya dengan apa? Dengan bentuk futsuke. Futsuke-nya mana? Nih. Oke, berarti 3-1 dari sini. Oke. Ada lagi nggak? Apa namanya? Pasangannya? Ada. Sama seperti Teni Ireru. Teni Toru juga ada kan? Nah, berarti 4-3 nih. T ini pasangannya Toru tuh. Oke, udah dapat 4-3-1 kan sisa nomor 2 sekarang kita susunnya. Kohoku. Nah, Kohoku tuh apa sih? Iklan, ya. Nah, sebenarnya dia ada temennya nih. Nih temennya nih. Ya, Sohyo, yaitu adalah ulasan. Lalu kemudian Hitono Uwasa, gosip. Intanetono Joho, informasi internet. Nah, karena ada koma, koma, koma. Ini kan sejenis. Nah, kita tempatin aja di sini. Tuh. Nah, yang ini udah gabung. Ya udah pasti kan berurut. 4-3-1. Nah, jadi kalau kita baca nih, Hitoga
hong o teni toru kikkake wa kohoku shohyo hito no uwasa internet no joho to samazama da. Apa artinya? Alasan orang mengambil buku adalah bermacam-macam. Contoh, ada informasi dari internet, lalu kemudian gosip dari orang, lalu kemudian ulasan, bisa juga iklan. Nah, kayak gitu minasang ya. Jadi jawabannya Ichibang. Adakah yang betul? Tidak ada. Semuanya jawab nomor 4. Justru itu yang pertama tuh, TNI ya. Oke. Lanjut lagi nomor 2. Polanya mana? Polanya adalah wake dewanai dan koto dake. Satu-satu aja dulu. Dah, kotodake itu ada wa-nya, berarti dia subjek ya. Nah, pertama wake dewanai. Dia harus ketemu dengan bentuk futsuke. Futsuke-nya di mana? Ini nggak mungkin karena ada partikel ni. Futsuke-nya di sini akigata. Ya, tuh. Ya, lalu kemudian koto dake ini langsung ketemu ini juga nggak masalah. Wake dewanai koto dake wa. Nah, jadi dua di sini nih. Nah, kanojonya sekarang di mana? Apakah kanojonya di sini? Kanojo ni yoku wakarimashita. Aneh. Kanojo ini kan ada namanya disebut dengan bentuk eksistensi ya. Ini ada aru nih. Lalu arah dari arimasnya di mana? Yaitu partikel ni. Ya udah tempatin aja di sini. 4, 3, 1, 2. 4. Oh sama dengan yang atas. 4, 3, 1, 2. Coba kita baca ya. Anata no setsume no okage de kanojo ni aki ga atta wake de wa nai koto dake wa yoku wakarimashita. Oke, apa artinya? Berkat penjelasan dari kamu, saya jadi paham banget. Ya, dia tidak hanya bukan memiliki keji, hal yang keji, gitu ya. Seperti itu. Apakah ada yang betul lagi? Nomor 2? Belum ada yang betul, sayang sekali ya. Nah, sekarang kita masuk nomor 3, Minasang. Sang Bang. Polanya adalah Hodo. Hodo ketemunya dengan Utsuke, itu ada Ioganai. Nah, lalu kemudian ada di sini, ini kan data ya. Data itu kan sama seperti desta. Nah, berarti di belakang sini itu harus kata benda. Ya, kalau enggak kata sifat na. Kata sifat nanya enggak ada. Ya, Hodo Utsukushi juga bisa sebenarnya. Tapi nggak mungkin pakai data kan. Kalau Ikeyoshi kan nggak mungkin data. Dia pakainya kata kan gitu ya. Nah, berarti yang bisa masuk ke sini cuma nomor 1. Karena cuma dia kata benda tanpa partikel. Yama udah ada partikelnya. Nggak mungkin dia mau data. Nggak mungkin tuh. Oke, 1 udah. Lalu kemudian Hodonya kan. Hodo Utsukushi kan ketemu Ioganai. Karena itu bentuk Futsuke. Ioganai Hodo Utsukushi. Yama-nya sekarang di mana? Apakah Mita Hodo? Apakah Yama? Kalau kita lihat penjelasan dari sini, Sono Mizumi Karamita. Yang saya lihat dari danau itu, nah berarti kan yang dilihat apa? Nggak mungkin Hodo, pastinya Yama dong. Nah, itu. Oke, jadi sekarang sisanya kan 4 dan 3. Ya udah tinggal taruh aja di sini. Ya. Jadi kalau diartikan, gunung yang saya lihat dari danau itu indah, Koshiki ya, indah dan eh, apa pemandangan yang indah seakan-akan tidak bisa saya utarakan. Sekarang 3, ada yang betul kah? Oh, good. Oke, betul. Nah, sekarang nomor 4. Nomor 4 gampang nih, kayaknya betul semua sih. Kita lihat ya. Nah, di sini Teburuno polanya. Polanya adalah Suateiru Suwarimas ya. Pasti di situ adalah ada partikelnya nih. Ni kan ya. Nah, di situ ada partikel Usironi Suateiru. Nah, ini gabung nih. Nah, lalu kemudian mono di sini apakah mono itu kan kata benda. Lalu kemudian kalau kalian ketemu watashi no sugu mono itu nggak mungkin. Nah, di sini ada partikel no-nya. No-nya pasti di sini kan. Lalu kemudian watashi no sugu usiro, nah itu menjelaskan. Nah, gini jadi semuanya betul kok. 3, 2, 4, 1 ya. Jadi
Telepon yang ada di atas meja itu adalah barang punya wanita itu yang duduk di tepat belakang saya. Gitu ya. Oke, semuanya betul. Baik sekali, teman-teman. Semuanya menjawab nomor 4. Kita lanjut lagi. Nomor 5. Oke, bentar ya. Nomor 5 di sini, doste. Lalu kemudian polanya adalah K ya. Nah, di sini eh, bentar ya. Ini. Dan di sini ada namanya Tanaka Kunga Kesiki Steirunoka kan gitu ya. Itu untuk apa namanya polanya ya. Jadi di sini Tanaka Kunga Keshiki Steirunoka. Nah ini ada teimas nih bentuk belakangnya kan. Kite imas. Ya, nah, tinggal satu kan di sini. Nah semuanya betul kok jawabnya ya. Teman-teman di situ jawabnya nomor 1. Ya, bisa kan? Satu soal 1 menit, Bung Nokumitate. Oke, kita lanjut ya. Nah sekarang yang lebih berat nih ya teman-teman, yaitu adalah fungsiono umpo. Ntar saya screenshot dulu seperti biasa. Contoh matene. Ntar baru itu teman-teman ngerjain soal ya. Bisa nggak ya 5 menit? Kalau misalkan belum bisa ya coba aja lanjut aja dulu. Tapi saya waktuinnya 5 menit ya. Nah, itu udah ada waktunya. Nah, silakan teman-teman kerjakan.
Oke, maaf Minasang, keputus ya. Sinyal saya jelek banget. Oke, kita bahas ya. Di sini saya udah baca apa namanya, sudah lihat jawaban dari teman-teman. Oke, kita mulai untuk pahami ya. Nah, di sini coba kita baca Suneng mae Tohoku Chiho no Arutera de Sengneng Ijo mae kara okonawarete iru to yu Matsuri no posta o Tetsudo Kaisa ga Eki ni Haru no o Kotowatta to yu Nyusu ga Wadai ni Nata. Wah, panjang nih Minasang. Apa artinya? Kita artikan ya. eh, Menjadi sebuah topik permasalahan berita, yaitu beritanya adalah menolak ditempel, menolak menempel perusahaan apa namanya, industri eh, apa namanya ya, industri alat transportasi kereta gitu ya di stasiun, yaitu menempelkan sebuah poster Matsuri yang diadakan sejak 1000 tahun yang lalu di kuil yang ada di Tohoku-Chiho beberapa tahun yang lalu. Oke, kata dia kenapa ditolak? Kita lihat. Sono postaniwa, di poster tersebut. Munageto hige no koi. Hadaka no dansega okiku utateita. Ya, sunawateita. Jadi di situ di poster itu digambarkan dengan besar laki-laki yang telanjang, di mana di situ memiliki janggut dan juga bulu dada yang lebat. Sore o iya dato omou josega iru kamu sirenai. Kemungkinan ada wanita yang merasa bahwa itu tidak bagus gitu ya. Kemudian sekuhara. Ini penjelasan ya. Ini naru itu menjadi katanya sebuah pelecehan seksual. Lalu titik-titik postao haru kotowa kyoka dekinai. To iu no gariu data. Alasannya karena itu gitu ya. Dia tidak bisa mendapatkan izin untuk penempelan poster. Nah kan karena di sini ada Ryu ya. Karena ada Ryu maka kita milihnya di situ yang berkaitan dengan alasan sebab akibat. Ya sebab akibat ada di nomor 2 dan 4. Karena kalau Kara dan juga Aroto, Aroto sama dengan Atemo gitu ya. Itu hipotesis. Jadi yang tepat di situ sebab akibat node dan karaniwa. Nah, kalau pakai minasang karaniwa di situ tidak tepat karena karaniwa itu karena udah begini maka saya begini, gitu ya. Nah, jadi itu bentuk sebuah keharusan. Nah, jadi yang tepat di situ bentuk yang biasa, sebab akibat biasa yaitu pakai node. Karena menjadi sekuhara ya, apa eh, pelecehan seksual, maka poster itu tidak bisa diizinkan ditempel. Gitu ya. Nah, jadi yang bagian pertama, nomor 1 itu opsi nomor 2. Lalu, kono hanasi oki tatoki, ketika saya mendengar cerita itu, watashi wa josei daga, saya wanita, akan tetapi omoazu. Tanpa tanpa pikir, nande to ite shimata. Lah, kenapa kok gitu ya? Nah, dia mengatakan hal seperti itu. Zeng zeng sekuhara datoa titik-titik shi. Nah, karena di sini dia menggunakan kata zeng zeng, maka kita menggunakan bentuk yang negatif. Negatif ada dua, kanggae nakata dengan kanggae te inai. Nah, kalau kanggae te inai maka keberlangsungan terus-menerus. Nah, di sini kita pakainya yang kanggae nakata karena pada saat itu saya tidak berpikir bahwa itu adalah pelecehan seksual. Mushiro Isamasi Matsuri Nandaro Nato Motam. Bahkan saya mengira bahwa itu adalah upacara yang berani gitu ya, laki-laki yang berani. Lalu Kiku Tokoro Nyoruto, menurut apa yang saya tanya, Kono Sasing ni Sunateita dan sewa wakai koro kara zutto kono matsuri ni sangka shite iru juming de kono matsuri no koto o taiheng hokori ni omoi ai shite iru toyu. Nah, laki-laki yang ada di gambar yang digambarkan di foto tersebut katanya sejak dari dia muda dia itu sangat mencintai dan sangat bahagia terhadap Matsuri itu karena dia adalah penduduk yang berpartisipasi dalam Matsuri tersebut. Lalu postao harukoto koto warerta koto ni taisi terhadap orang yang menolak dalam
penempelan poster itu dan sewa laki-laki itu oyakara morata taisetsu na karada dashi hitoyori sukoshi kega o katta dake. Jadi karena ini adalah tubuh penting yang saya terima dari orang tua saya hanya bulu dada saya sedikit lebih lebat dibandingkan dengan yang lain. Hanya itu kata dia. Demo kono kotode imamade amari shiranakatta matsuriga, akan tetapi Matsuri yang tidak begitu diketahui sampai sekarang, Yume ini titik-titik menjadi terkenal kan gitu ya. Yume ini ada Narita Katara kalau ingin menjadi. Lalu di situ Nareru Madewa. Madewa tentu belakangnya harus negatif. Kemudian Nate Miruto kalau kita coba. Nah kalau pakai yang coba Miruto belakangnya nggak bisa pakai aksi ya, pakainya keadaan. Nah yang tepat di situ adalah Nata Nodara karena sudah kan ya. Kalau memang sudah menjadi terkenal Matsuri yang tidak begitu diketahui sebelumnya, Jibung Wasore Demo Kamawana itu kata tak dia bercerita bahwa buat saya itu nggak masalah sih, ya meskipun udah terkenal katanya. Nah berarti pakainya Nara. Oke, Korewa Hontoni Matsuri Aishiteiru Kara. Ya ini itu dikarenakan kata dia Ieru Kotoba, itu kosakata yang bisa dikatakan bahwa saya hanya mencintai, saya benar-benar mencintai Matsuri tersebut. Nah, sekarang nomor 4 kita pilih koso, ya jangan dato. Dato tuh kalau, lalu kemudian neba, eba sama ya, lalu kemudian koso tuh justru. Karahodo nggak ada, jadi karakoso ya. Justru karena saya mencintai, justru karena saya benar-benar mencintai Matsuri itu, gitu ya. Lanjut lagi. Hadaka to ieba ya kalau dikatakan telanjang nihong dewa di Jepang katanya simbung wa zasini josei no di koran di majalah josei no hadaka no sasinga foto telanjang perempuan okiku no serarete iru nomo oi, bahkan lebih banyak yang melekat foto-foto wanita yang telanjang di sana katanya. Sore ungkin Suking Densa Nonakade ya di dalam kereta pulang pergi untuk bekerja Dodo to mite iru dan sega ite bikurisuru. Jadi karena ada laki-laki yang melihat hal tersebut dia jadi terkejut. To arugai kokujing no gaku sekara kita kotogaru. Saya pernah bertanya kepada salah satu murid orang asing. Watashi mo, saya juga katanya. Oke, di situ saya pun nih. Nah ini kan lagi bahas ada di sini ada Seku Harato Yunara, lalu ada Odoroku Toyunara, lalu kemudian ada Komata Toyunara sama Posta Toyunara. Nah karena di sini membahas tentang Sekhara, nah jadi jawaban yang nomor 5 adalah Sekhara. Coba kalian baca saja. Kata Simo, kalau saya juga kalau yang disebut dengan pelecehan seksual dan seno hadakayori dibanding dengan telanjangnya laki-laki, kosta jose no hadaka no hoga yohodo sekuhara dato omo. Di dipertegas lagi dengan kalimat terakhir. Maka saya rasa lebih eh, lebih pelecehan seksual adalah wanita yang telanjang tersebut gitu ya dibandingkan laki-laki. Oke, jadi jawabannya seperti itu Minasang. Bisa kan ya teman-teman 5 menit lebih dikit lah. Nah yang ini 2 ya. Kemudian yang ini Kangga kata. Lalu yang nomor 3 Nata Nonara. Nomor 4 pakainya Koso. Dan terakhir di sini adalah Sekuhara Toyunara. Gitu ya. Oke. Oke, maka untuk selanjutnya ya di pertemuan selanjutnya mungkin pertemuan selanjutnya belum masuk yang ini ya. Ini masih lanjut materi rutin ya yang sebelum-sebelumnya. Nah, yang ini lanjutannya Tanbung mungkin nanti ya. Oke. Masih banyak ya Minasang ya ada Tanbung 5 lalu kemudian Cubung ya Cubung nih luar biasa ya panjang apalagi Cobung. Lalu ada tambahan, biasanya kalian N3 itu cuman ada
Tanbung, Cubung, Cobung, Johor Kensaku. Den 2 ada tambahan yang disebut dengan Shugo Rikai. Ya. Nah, di mana di sini teman-teman bisa lihat nih. Ada 2 buah komentar. Nah, di mana komentar ini disatukan. Disatukan, lalu perbedaannya apa. Seperti itu ya. Oke. Nah, Johor Kensaku mungkin udah ya. Dan Cokai nanti kita juga coba. Ya. Di sini kalau nggak salah ada penilaiannya deh. Nah, ini ya. Ini penilaiannya nih. Ini yang Mojigoi. Tuh lihat, semuanya 1 poin. Oh, yang ini 2 ya, yang Yoho. Ingat-ingat Mondai 6. Mondai 6 tuh Yoho. Itu 2 poinnya. Cara perhitungannya gini. Betul, betul berapa dibagi 59 kali 60. Nah, kalau Dokai nih, teman-teman bisa lihat ya. Oh, Tanbung 2 deh. Tanbung 2, lalu kemudian Cubung. Ya, Cubung itu 3 poinnya. Lalu Shuririkai itu 3, Cobung 4, Johor Kensaku 4. Total poinnya jadi 57 ya. Di seperti ini. Ini screenshot boleh ya, di screenshot aja. Dan ini untuk Cokai. Yang paling besar tuh Cokai memang di Mondai 5 ya. Oke, seperti itu Minasa. Oke, sebelum saya Sensei yang akhiri Goi ya. tadi belum